Saudari-saudara terkasih, saya mulai dengan satu cerita kecil tentang seorang ibu dan seorang anak yang pergi ke mall untuk belanja mempersiapkan pesta Natal. Seperti biasa menjelang Natal, supermarket, mall ramai dengan orang yang datang berkunjung. Entah karena di situ ada courting diskon, sale sekian puluh persen, membeli barang-barang makanan, minuman untuk pesta Natal nanti, untuk masak, untuk buat kue, menyiapkan hadiah, memberi hiasan-hiasan Natal, entah itu untuk kandang Natal, entah itu untuk pohon Natal, kartu Natal, dan hal yang berhubungan dengan Natal. Dan si ibu itu melihat begitu banyak orang di sana cemas. Waduh, nanti barang saya yang mau saya cari jangan-jangan sudah dibeli orang. Maka ia berlari ke sana, berlari ke sini, maju ke depan, naik ke atas, ke bawah. Pokoknya mencoba untuk mencari sedapat mungkin, secepat mungkin barang-barang keperluannya. Di antara banyak orang menyisip sana, menyisip di situ. Setelah 1,5 jam, dia berhasil mendapatkan barang yang dicarinya dalam kecemasan, dalam kegelisahan. Syukur juga bisa dapat dengan penuh keringat. Aduh, berhasil juga. Tapi setelah itu dia kaget dan panik. Kenapa? Si kecil yang dibawanya hilang. Ketika dia dengan cemas dan gelisah berlari atas bawah naik turun untuk mencari barang-barang, membeli apa yang diperlukannya, tanpa sadar dia kehilangan si anak kecil yang dibawanya. Maka ia berlari lagi kemana-mana untuk mencari di mana tadi dia meletakkan atau di mana tadi anak itu berada. Seperempat jam 20 menit. Akhirnya dilihatnya anaknya itu sedang berdiri di satu toko depan satu etalase kaca. Aduh, syukur. Lalu dilihatnya anak, kenapa kau lari dari tangan saya? Bu, tunggu dulu bu. Kenapa? Lihat dulu bu. Lihat patung Yesus di sana, cantik sekali, manis. Saya suka melihatnya. Tidak ada waktu kita, sekarang kita harus pulang karena kita harus masak dan saya harus menyiapkan, menghias rumah, membersihkan rumah untuk pesta Natal kita nanti. Lalu kemudian si anak itu ditariknya dan buru-buru mereka pulang. Saudari-saudara terkasih, kita memang sudah hampir tiba pada saat Natal. Sekarang tanggal 19, 5 hari lagi, karena tanggal 24 malam kita sudah merayakan malam Natal. Kita sudah akan menyambut Yesus. Kita dalam rangka mempersiapkan Natal untuk Yesus. Pertanyaan saya atau pertanyaan kita ialah, bagaimana kita mempersiapkan pesta Natal kita? Pakaian belum dibeli, mau masak kue apa nanti? Jangan-jangan ada tamu datang walaupun ada pandemi. Menghias rumah, kandang Natal belum dibuat, pohon Natal bagaimana? Kadang-kadang kita cemas, gelisah mempersiapkan barang-barang yang nampaknya bagi kita penting untuk Natal nanti, supaya jangan malu nanti bertemu dengan orang banyak. Ketika dikunjungi orang banyak, kita semangatnya siap. Lalu fokus kita, perhatian kita itu terpaku kepada hal-hal lahiriah. Makanan, minuman, kado, hiasan Natal, kartu Natal, rumah. Dan karena itu kita cemas, gelisah. Waktu makin dekat, saya belum bisa menyiapkan segala-galanya. Dan pada saat itulah mungkin kita seperti ibu tadi.
panik, cemas, gelisah, padahal Natal adalah pesta sukacita. Kita kehilangan fokus kita, lain dengan si anak tadi. Bu, lihat bayi Yesus itu, begitu manis, damai, cantik. Natal akhirnya bagi kita bukan pesta untuk melihat, merenungkan Yesus, misteri kasih Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, maha luhur, maha kuasa, maha apa saja bisa disebut, tapi rela turun menjadi seorang manusia yang mengosongkan dirinya, menanggalkan segala kemuliaannya, hidup seperti kita. Bahkan dalam keadaan yang sangat sederhana, tidak ada ranjang untuk dia, tidak ada kamar untuk dia di kandang domba. Misteri kasih Tuhan, misteri kerendahan hati Tuhan. Lupa kita renungkan, lupa kita hayati. Kita lupa berdiri atau duduk atau merenungkan fokus Natal, kasih yang maha rendah hati itu dalam hidup kita, yang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Dan kita terbawa oleh macam-macam kecemasan, kegelisahan. Memang barang-barang makanan, minuman, rumah semua disiapkan, penting, baik, penting. Menandakan bahwa kita memang sungguh serius menyambut Tuhan. Tetapi tidak lebih penting daripada menghayati apa misteri Natal itu sendiri bagi kita seharusnya. Mengapa Tuhan hadir bagi kita dalam seorang diri, seorang anak kecil? Dan bagaimana sikap kita menghayati kehadiran Tuhan tersebut? Fokus kita hilang. Fokus kita terpecah belah. Kita memikirkan hal-hal yang lebih duniawi. Kita jengkel, tidak bisa cuti keluar kota, tidak bisa jalan-jalan, ada PPKM. Liburan dan cuti itu lebih penting daripada hadir di depan Yesus bagi kita nampaknya. Dan memang kita lihat film-film Natal sekarang tidak ada pun bicara tentang Yesus. Coba Home Alone 1, 2, 3, 4. Semua bicara tentang pesta, kado. Dan kita terbuai. Sinterklas, kado. Tidak ada bicara tentang Yesus. Natal dilepaskan dari Tuhan. Natal hanya pesta, makan, kado, pakaian bagus, piknik, jalan-jalan. Dan kadang-kadang kita tanpa sadar ikut arus seperti itu. Lupa bahwa Natal yang paling penting adalah Tuhan yang hadir, lahir, yang menyelamatkan, yang mengasihi, yang rendah hati. Dan inilah kabar sukacita yang sebenarnya. Bukan soal kado yang kita terima, bukan soal pesta yang kita rayakan, bukan jalan-jalan kemana yang kita tuju, bukan pakaian indah yang kita pakai. Tapi saya dicintai oleh Tuhan, saya dikasihi oleh Tuhan, kita semua ditebus oleh Tuhan, yang rendah hati hadir sebagai manusia. Inilah kegembiraan sejati Natal yang harus kita pegang, yang fokus, yang harus kita tanamkan benar-benar dalam pikiran kita, hati kita. Dan karena itulah Elizabeth dan Maria hari ini bertemu dalam sukacita untuk menyambut Yesus. Ketika Maria menyalam Elizabeth, Yohanes Pembaptis menyadari penyelamat datang kepada manusia, melonjak kegirangan. Jadi Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan bukan hanya dapat hadiah dari Maria, ia mendengar Yesus datang mengunjungi ibunya dan dirinya. Tuhan datang mengunjungi kita tanpa menuntut apa-apa dari kita, kecuali hati kita terbuka untuk menerimanya, jiwa kita bersih untuk menerimanya,
pikiran kita tulus untuk menerimanya. Dan ketika kita sadar bahwa keselamatan yang datang dari Tuhan telah begitu dekat, itulah dasar sukacita dan kegembiraan kita. Itu yang bisa kita membuat melonjak-lonjak kegirangan bersama dengan Yohanes Pembaptis, memuji Tuhan seperti Elizabeth dan Maria, bersyukur atas karunia Tuhan begitu besar kepada kita semua. Kurban dan persembahan tidak kuinginkan, kata bacaan kedua. Apa yang diinginkan Tuhan? Aku datang melakukan kehendak-Mu. Inilah contoh dari Maria. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Itulah yang dicontohkan oleh Elizabeth, yang menerima kehendak Tuhan dan menyambut Bunda Allah dan bayi Yesus di dalamnya. Dan inilah kehendak dalam bacaan kedua tadi. Kurban dan persembahan tidak kuinginkan, meskipun dirayakan dengan liturgi yang bagus. Apa yang diinginkan Tuhan? Melakukan kehendak-Nya. Saudari-saudara terkasih, begitu besar sukacita yang harus kita berikan dalam hati kita kepada Tuhan. Begitu banyak syukur yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, karena kebaikan dan kerenahan hatinya, karena kasihnya yang tulus kepada kita, yang menyelamatkan kita sampai nanti Dia harus mati di salib, dan membuat kita sungguh-sungguh bergembira, bukan karena kita layak dan kudus, karena kita semua orang-orang yang penuh kelemahan, tapi karena kita begitu dicintai oleh Tuhan, begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka sembari kita menyiapkan hal-hal jasmani untuk perayaan Natal, oke, baik, itu baik adanya. Tetapi jangan membuat hati kita gelisah dan cemas karena hal-hal jasmani tersebut. Lebih baik kita bergembira dan bersukacita untuk alasan yang lebih tepat dan lebih benar dalam perayaan Natal kita. Bersyukur atas Tuhan yang merendahkan dirinya, hadir dalam diri seorang bayi untuk semua manusia, dari yang kecil sampai yang tua, besar, miskin, kaya, laki-laki, perempuan, tanpa diskriminasi, dan mengembalikan syukur kita, sukacita kita, kegembiraan kita dengan satu yang diminta Tuhan dari kita, bukan kurban dan persembahan, bukan amplop, bukan kue, tetapi kesediaan kita mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kehendak Tuhan. Cukup itu. Seperti yang dibuat oleh Maria dalam hidupnya, mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Karena itu kita mulai dengan bertobat sekali lagi. Belum terlambat. Kita bertobat sekali lagi. Mungkin fokus kita salah, perhatian kita salah, tapi tidak apa-apa, kita tinggalkan di belakang. Sekarang kita lihat, Bu, betapa indah, betapa manis bayi Yesus itu. Ya, memang nak, itulah Tuhan kita. Itulah yang menebus kita. Itulah kasih Tuhan yang sejati. Itulah sumber sukacita kita. Dan karena itu nak, mari kita merenungkan sabda Tuhan, membawanya dalam hati, menghayatinya. Dan jangan lupa kita melaksanakan sabda Tuhan dan kehendak Tuhan. Amin.